Kemana sih emang sebenarnya? Mau ke Tegal. 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 Gua pikir satu kampung sama Cablak di Eropa. Udah doanya, Ustaz. Ya Allah. Ya, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima a'malik. Nah, jadikan mudik ini juga sarana ibadah. Bukan berarti mudik ini skipnya ibadah. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, kita ketemu lagi kan. Alhamdulillah puasa udah banyak. Berarti tandanya dikit-dikit lagi kita mau sampai ke lebaran. Ngomong-ngomong lebaran, tradisinya udah pada banyak orang yang mungkin sahabat-sahabat kita, tetangga kita, bahkan saudara-saudara kita yang pulang kampung. Atau bahasa Perancisnya mudik, Ustaz. Mudik. Masya Allah. Nah, terkait dengan mudik, ada ilmu nih dari seputar mudik. Ustaz, kalau kita bicara mudik, artinya kan kita bicara perjalanan pulang dari tempat kita bekerja mencari nafkah, atau mungkin tempat kita di menuju kampung, gitu, Ustaz. Ada nggak sih aturan-aturan mudik dalam Islam, Ustaz? Nah, ada ungkapan man arada safaran ista'adda. Siapa orang yang pengen pergi, siap-siap. Oh. Orang yang pengen perjalanan, ya siap-siap. Iya, iya. Ya, maka ya udah dipersiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya persiapan fisik, kalau pakai kendaraannya disiapin. Jadi bagian dari kesempurnaan lah. Kalau pengen sempurna mudiknya, sempurna juga di persiapannya. Oh, Sempurna juga di persiapannya. Ini bagian dari adab. Mungkin kalau mudik, gimana kalau tadi kata Bang Bintang, apa nih? bikin dosanya. Bikin dosanya kadang-kadang di Jakarta. Minta maaf atau lebarannya di kampung. Itu gimana itu, Ustaz? Iya, ada ungkapan kayak begitu. ungkapan kayak Maka bagusnya kita kalau sebelum mudik itu paling enggak pamit dulu. Oh. Pamit sama tetangga kanan, kiri, atau misalnya ada tokoh masyarakat di situ, imam masjid yang biasa ketemu nih. Iya, iya. Doain ya, ini sekeluarga mau mudik apa sebagainya. Karena para sahabat kalau mau berangkat, mau bepergian jauh, dia ngadep dulu ke Rasulullah. Ngadep dulu ke Rasulullah SAW, minta doa sama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW baru melepas kepergian orang berangkat tersebut, astaudiukumullah, aku titipkan kalian semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dititipin semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipin tubuhnya, dititipin barangnya, badannya, semuanya, rumahnya yang ditinggal. Nah, rumah yang ditinggal, nah itu juga bagian dari kesempurnaan, bagian bukan kesempurnaan ya. Persiapan mudik, persiapan mudik itu gimana, rumah yang ditinggal aman apa enggak? Aman apa enggak? Makanya di sini untuk menjaga keamanan ya udah, mungkin dikunci, digembok, dipastiin lagi keamanannya. Jangan udah Ustaz, ini tawakal. Nah, iya, kadang-kadang udah titip sama Allah. Titip sama Allah aja udah cukup. Nah, enggak. Rasulullah SAW tuh pernah negor ada sahabat mengatakan ursilun naqati wa atawakkal. Udah ane lepasin onta ane enggak ikat lagi. Ane tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "I'jilha wa tawakkal." Jangan begitu. Ikat ontanya dan juga tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukannya berarti kita tawakal udah dah, gue pulang kampung, rumah gue ya gimana aja mau lah gitu. Bukan begitu, Ustaz? Jangan kayak begitu. Dikunci, kalau perlu ada petugas keamanan. Ngomong sama petugas keamanannya. Ini titipnya pulang kampung nih seminggu. Seminggu lihat-liatin rumah, apa semuanya. Genggamin duit. Iya. Girang nggak tuh? Alhamdulillah dijagain rumah kita. Dijagain Satu rumah kali kita. 24 jam diliatin mulu. Sampai dia nggak pulang-pulang, Ustaz, liatin rumah kita. Iya, diliatin. Ini jadi gini, Ustaz, kalau tadi Ustaz bilang tentang apa namanya, itu kan bicara tentang duniawinya. Intinya ada yang ini nih, ada yang kita harus modifikasi dengan judul nih, Ustaz. Jadi mungkin judulnya ini kita bilang bukan mudik, Ustaz. Yaitu
adab fikih mudik kali Ustaz ya. Fikih mudik. Fikih mudik Ustaz ya. Yang berkaitan dengan mudik Iya, apa yang namanya? berkaitan dengan mudik. Bepergian gitu, berkaitan bepergian. Oh iya, Gitu. artinya kita harus ada persiapan, harus ada apa namanya, ya perbekalan gitu Ustaz ya, namanya mau Betul, pulang kampung. betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Uju busang. Wah ini teman yang si Cablak yang bawa. Yang bawa ayam. Duh, Masya Allah. Mana ibu kepiting lagi? Masya Allah. Terbawa aja bang ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini temannya Cablak ya? Iya, Temannya Cablak. Oh, mau kemana nih mas? balik kampung. Mau balik kampung? Iya, Oh, terus sekarang kesini mau ngapain? pamitan lah. Mau pamitan. Mau Nah ini nih, pamitan. yang tadi Ustadz bilang nih, pikir mudik nih. Oh iya. Udah bener. dilaksanain namanya Bener dia. pamit. Mau kemana sih mas sebenarnya? Mau ke Tegal. Tegal. Iya, Tegal. iya. Gua pikir satu kampung sama Cablak di Eropa. Beda. Oh, beda. Ngomong-ngomong ke Tegalnya naik apa, Mas? Sepur lah. Sepur? Iya. Oh, naik sepur. Masya Allah. Masih lama pulangnya? Masih. Ah, gini nih. Kalau Mas udah datang, pulangnya masih lama. Pengen tahu nggak adab-adab mau fikih mudik kayak gimana? Pengen Pengen lah, dengar? temen-temen. Nah, nih kita pas banget, pas. Kita lagi ngobrolin tentang mudik. Jangan kemana-mana dulu, duduk dulu sini ya. Ya, Iya. dengerin nih. Ustaz, ini siapa Mas namanya Mas? Ahmad Zaini. Masya Allah, Robert Ustaz. Oh, Ahmad Zaini, Ahmad Zaini. Ustaz. Iya, Ahmad Zaini ini kan mau mudik Ustaz. Ya. Dia nyusul si Cablak tadi katanya, ternyata bukan, dia mau ke Tegal. Ustaz, kalau kita bicara mudik itu artinya kan bicara perjalanan Ustaz. Di dalam bulan puasa ini kan, ya maaf ya Ustaz ya, kita harus menahan ini, harus menahan itu. Itu sebenarnya ada dispensasi nggak sih Ustaz untuk orang mudik terkait dengan ibadah puasa Ustaz? Nah, betul. Islam di dalam Al-Quran menjelaskan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau emang ada yang lagi sakit berbarengan di bulan suci Ramadan siang harinya, sakit yang nggak memungkinkan untuk berpuasa, aw ala safarin, atau orang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka udah boleh nanti puasanya diganti di hari yang lainnya dari selepas bulan suci Ramadan. Tapi ada ketentuan-ketentuan fikihnya. Ada ketentuan-ketentuan fikihnya. Orang yang mau tidak berpuasa, mengambil rukhsah dispensasi nggak berpuasa karena alasan perjalanan, maka diharuskan dia keluar dari kotanya tersebut, dari wilayahnya tersebut sebelum subuh. Oh, Sebelum Sebelum subuh. subuh. Mungkin habis traweh dia berangkat. Oh, Udah, berangkat habis tarawih. pamit nih kemana? Ke misalkan ke Surabaya atau gitu. kemana yang jauhnya. Ya udah, nanti dia berangkat di perjalanan setelah habis subuh jam 8, jam 7 itu dia boleh ngambil rukhsah tidak berpuasa. Oh. Nah, dengan syarat tadi sebelum subuh. Sebelum subuh. Tapi kalau berangkatnya habis subuh, habis sahur, sholat subuh pamitan sama pengurus masjid, sama Pak RT pamitan, maka dia tetap terkena kewajiban puasa. Oh, alhamdulillah itu ilmunya itu. Ustaz. Iya, jadi sebelum subuh kalau mau berangkat mudik atau perjalanan masih boleh dikasih dispensasi tidak berpuasa. iya, setelah dia keluar dari batas wilayahnya lah, dari batas wilayahnya, baru dia boleh nggak berpuasa di hari tersebut. Tapi kalau misalnya keluarnya habis subuh, habis sahur, apa semuanya, nggak, dia tetap wajib puasa. Tapi kalau misalnya perjalanan, Ustaz, naik motor nih, mana yang pulang kampung ke NTT, misalnya naik motor, Masya Allah, iya. Nah, naik motor gimana? Dari sini gemuk sampai sana kurus Ustaz. Misalnya ke Nusa Tenggara ke apa, terus di siang harinya udah capek, lemes gimana? Nah, maka kalau keadaan kayak begitu, dia berbukanya bukan karena alasan safar, tapi karena alasan ya ajaznya dia. Ajaz ini ketidakmampuannya dia. Panas, lemes, Kondisi lah. kondisi, udah mau pingsan, udah capek nih, udah Karena perjalanan. karena perjalanan. Jadi dia itu berbukanya bukan karena safarnya, tapi karena letih capeknya. Karena letih capeknya, atau bisa dibilang karena sakitnya lah. Karena sakitnya. Karena kan
diungkapkan oleh Nabi SAW, as-safar qit'atun minal azab. Safar ini penggalan dari siksa, penggalan dari azab. Orang safar itu tersiksa, capek, panas kepanasan, hujan kehujanan, apalagi zaman dulu ya. Di zaman dulu panas kepanasan, hujan kehujanan, perbekalan terbatas, terus di gurun pasir gimana panasnya. Dan yang sebenarnya berat juga, orang safar itu mufaragatul ahbab. Gitu atau min adab itu berpisah dengan yang disayang. Oh iya. Ya nggak, berpisah dengan yang disayang. Mungkin saat dia ninggalin tempat perantauannya, pisah dulu, berat apa sebagainya, itu jadi siksa. Nah, tapi ada keutamaannya sebenarnya, mereka yang sedang dalam perjalanan itu ada keistimewaan, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini jadi buat Mas Zaini yang mau pulang, manfaatkan momen perjalanan mudiknya dengan perbanyak doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita disuruh doa di malam tahajud, kita kesiangan mulu. Kesiangan mulu. Kalau disuruh sholat duha juga jarang. Ya udah, lagi naik motor banyakin doa. Atau naik sepur tadi. Naik sepur banyakin doa, daripada bengong aja, banyakin doa. Apa? Minta dikasih jodoh, minta apa semua yang banyak kayak begitu. Gitu ya. Itu ya melengkapi perjalanan mudik kita. Sebenarnya ada yang tertinggal ya, ada yang tertinggal. Sebelum berangkat itu dianjurkannya itu sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. 2 rakaat ya. Udah baca qul ya al-kafirun, baca qul huwallahu ahad, sholat sunnah safar. Ini mau bepergian, ada punya hajat, perjalanan, apalagi perjalanan yang kita anggap mungkin perjalanan berat ya. Karena suasana aneh, bukan orang yang biasa mudik tiap tahun, nggak punya kampung Nggak gitu. punya kampung gitu. Orang asli Jakarta. Orang gitu. asli. Iya. Kampungnya Tebet atau Durensawit. Tebet, tiap hari kita bisa ngunjungin kampung. Tebet, Durensawit, Tebet, Durensawit. Nah, maka kalau yang kayak mudik kayak begini, apa tadi Anda mau sampein ya? Ya manfaatin banyak berdoa lah. Manfaatin banyak berdoa. Momen Mas Zen. Jadi sebelum pulang mudik, duduk beberapa menit di sini dapat ilmunya, ya. Masya Allah. Ayam dibawa ayam. Ayam yang kemarin temannya si Rengki Hilang. Iya. Masya Allah. Ayam segala pakai hilang. Iya. Lepas. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Mas Zen yang mau pulang ke Tegal ya. Kebetulan Mas Zen duduk juga dapat ilmu dari guru kita sesuai pembahasan kita ini tentang adab ketika kita mau mudik. Masih banyak yang akan saya bahas dengan ilmu tentunya dari guru kita. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, sahabat-sahabat Ngaso, Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso, dimanapun berada yang lagi di perjalanan. Di sini nih, di sini di acara Ngaso kita ngomongin tentang ilmu. Mau Lebaran, temanya sekarang tentang mudik. Mudik juga pakai adab, khususnya kita umat Islam, biar kita juga tetap takwa sama Allah dan nggak mengurangi nilai-nilai ibadah kita, khususnya di bulan puasa ini. Ustadz, terkait tadi Ustadz bilang tentang adab mudik, berarti kita selama safar boleh membatalkan puasa dengan ya, keadaan tertentu. Pertanyaan Anda adalah, apakah ibadah-ibadah lainnya juga boleh tidak dikerjakan atau gimana, Ustaz?
Nah, tentunya kita harus bersyukur berada di bulan suci Ramadan dan harus sadar saat di perjalanan kita ini perjalanan bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan di waktu yang mulia, bulan Ramadan. Jangan sampai kelewat kemuliaan tersebut. Jangan sampai kelewat kemuliaan tersebut. Ada banyak hal tadi Anda bisa tambahin lagi. Mungkin di perjalanan kita bengong ngapain selain doa, baca wirid asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakin zikir tersebut. Kalau mungkin kita baca Quran sambil begini ada yang pusing, ada yang gerak. Tergantung juga tergantung mudiknya pakai apa. Oh iya, tergantung kalau mudiknya pakai. Kalau pakai pesawat sih bisa. Iya. Kalau pakai kereta kan ada yang pelan-pelan gitu. Iya, mungkin kalau emang dirasa sulit buka mushaf, baca wirid yang gampang kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, diperbanyak gitu. Dan juga tadi jangan sampai kelewat bahwa momen Ramadan ini ada sholat yang spesial yang nggak bisa dikerjain terkecuali ya di Ramadan, sholat tarawih. Oh iya. Sholat tarawih. Nah, kalau pakai motor ya susah ya. Kalau pakai motor susah. Tapi kalau misalnya pakai mobil sama bus keluarga atau pakai bus atau pakai kereta sekalipun, pakai kereta sekalipun kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih. Kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih. Kita punya wudhu, kemudian ke sholat tarawih di kereta. Karena dalam sholat sunnah nggak mengharuskan dia berdiri, nggak mengharuskan dia dalam perjalanan ya, dalam perjalanan nggak mengharuskan dia menghadap kiblat, terkecuali kalau sholat wajib. Jadi sholat sunnah ya udah dia punya wudhu, ini ya sholat tarawih, sholli sunnat tarawih rakaat ini, lillahi ta'ala Allahu akbar. 20 rakaat. Walaupun tidak menghadap kiblat. Ya? Walaupun nggak menghadap kiblat. Karena Nabi SAW pernah mengerjakan sholat sunnah dalam kendaraan ontanya. Sholat sunnah, begitu sholat wajib beliau turun menghadap kiblat, berdiri sempurna. Nah dari sini bisa diambil kesimpulan, sholat sunnah itu bisa dikerjakan tanpa menghadap kiblat, keadaannya duduk, sah. Meskipun pahalanya diparoin setengah ya, gitu. Setengah. Tapi kan ya setengah. Tapi kalau ukurannya sah. Kalau misalnya pulang kampung naik mobil perjalanan panjang, bukan malam itu. Mungkin walau perjalanannya kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari gitu, Ustaz. Wah itu lebih capek lagi kan. Keutamaannya dia bisa jalanin rosa, terus dia juga masih bisa kesempatan doa mustajab panjang. Tapi paling nggak yang utama itu ya masih bisa menjalankan sholat tarawih itu luar biasa banget. Kebanyakan mungkin mereka yang mudik ya udah lepas tarawihnya aja, capek dan sebagainya. Sebenarnya masih bisa diakalin. Kalau emang kita punya niat pasti ada jalan. Tapi kalau kita nggak punya niat banyak alasan. Iya benar. Banyak alasan. Mas Jan, kan Mas mau pulang kampung nih. Ini mumpung dalam acara program masuk jarang-jarang, ya kan? Mas kan jarang kan duduk di sini kan? Nah ini program yang nonton alhamdulillah udah jutaan. Kira-kira Mas Jan mau pulang kampung nih besok nih ada pertanyaan kan sama guru nih. Kalau misalkan mau minum boleh nggak? Minum? Iya. Lah kok minum sih Mas? Iya. Lah kok minum? Lah tak dulu. Batal puasanya. Kan di perjalanan. Lah perjalanan keluar kampung aja belum. Iya. Guru sekali lagi guru dikasih nasihat nih guru nih. Masa mau minum? Kalau mau minum batalin puasanya setelah ketentuan yang tadi disampaikan. Apa? Keluar dari sebelum subuh, keluar dari kota dari sebelum subuh. Tapi kalau ente masih di sini, masih di tempat ente biasa tinggal, belum dapat rukhsahnya. Keluar dulu ente, udah sampai Bekasi, udah sampai Kerawang, nah boleh dah tuh kayak begitu. Gitu Sen, bukan sembarangan langsung bisa minum batalin puasanya. Mas, ada ilmunya Mas. Seneng kan duduk sini bisa ngaji kan? Saya sapa dulu sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi beberapa ketentuan-ketentuan yang Allah istimewakan untuk kita dalam safar atau mungkin bahasa zaman anak sekarang kalau lebaran itu mudik. Mudik itu diperbolehkan, tapi menjaga ibadah kita juga diwajibkan. Jangan disepelekan. Masih dengan guru kita Ustadz Afif dan sahabat baru saya nih yang punya ayam namanya Mas Zen. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke segmen kesimpulan, Ustadz, ada pertanyaan, Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang sah sholat sunnahnya walaupun separoh gitu, pahalanya separoh. Nah, bagaimana dengan hukumnya sholat yang digabungkan, Ustadz? Karena kan kita berada di kampung nih. Misalkan saya di Jakarta mudik ke daerah Semarang atau Surabaya. Berarti sholat saya di sana gimana tuh, Ustaz? Nah, kita kalau misalnya 3 hari di sana cuma 3 hari dan kita meyakini bahwa tempat tinggal kita ini udah di Jakarta, tempat di kampung ini tempat tinggal orang tua kita lagi ngunjungin, maka saat itu kita masih keadaan musafir 3 hari, maka di situ sebenarnya boleh aja sholatnya di jama, ya di jama, di qashar, boleh aja, karena kita meyakini aneh ini orang Jakarta, tempat tinggalannya Jakarta, aneh ke kampung ngunjungin orang tua, ini rumah orang tua, maka saat itu dia selama masih dalam kurun 3 hari masih keadaan musafir, boleh di jama, boleh di qashar. Tapi kayaknya kalau udah di kampung bagusnya sama-sama ya. Oh, ikutin tradisi kampung. Ikutin ini mungkin berarti berlakunya untuk perjalanan. Pas di perjalanan aja, pas di perjalanan dia rest area jama, qashar, jama, qashar. Ya, gitu. Ustaz, nah mungkin ini di luar tema mudik. Kalau perjalanan dinas, Ustaz, perjalanan dinas kantor, kita dari salah satu kota, kita punya tugas ke kota yang lain. Nah, tadi kan Ustaz bilang sholat sunnah. Kalau sholat Jumat, itu berarti kita wajib atau enggak, Ustaz? Nah, berlaku. Awalnya wajib. Artinya hukumnya ini wajib. Kutib ya nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, buru-buru menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketentuannya yang tadi sama, nggak jauh beda dengan yang puasa. Musafir puasa. Kalau dia keluar dari kampungnya atau dari kotanya sebelum subuh di hari Jumat, maka dia boleh mengambil rukhsah tidak melaksanakan Jumat. Oh, boleh. Nggak wajib baginya melaksanakan Jumat. Dihitungnya sebagai orang musafir. Nah, terus tapi dia punya kewajiban tetap yang lain, itu sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur bukan berarti nggak wajib Jumat, bebas gue free, nggak Jumatan, nggak nih, nggak. Dia keluar misalnya dari malam Jumat udah terbang 2 hari di Bali misalnya. Udah deh, apalagi ini di Bali aneh nggak tahu juga masjidnya sebelah mana gitu ya, dari hotel mungkin jauh gitu. Dari hotel mungkin jauh, ya udah di situ boleh ngambil rukhsah nggak melaksanakan Jumat. Tapi kalau misalnya terbang atau berangkatnya habis subuh, tetap kena kewajiban Jumat. Gitu Bang Bintang. Alhamdulillah. Ustaz, silakan rangkuman tentang mudik ini, Ustaz. Nah, rangkumannya ini buat yang mudik, bahwa jadikan mudik ini juga sarana ibadah. Bukan berarti mudik ini skipnya ibadah. Tapi sebenarnya banyak ibadah yang bisa kita kerjakan saat mudik juga. Jadi mudik kita lebih berkualitas. Ya, mudik kita lebih berkualitas. Silahkan manfaatkan momen detik demi detik, jam demi jam dari bulan suci Ramadan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sekalipun di dalam perjalanan. Gitu. Amin. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ngaso yang lagi di perjalanan, bahkan yang udah siap-siap mau besok atau lusa mudik, alhamdulillah tadi ilmunya yang sedikit tapi maknanya luas tentang mudik. Mudah-mudahan kita semua juga jadi bertambah ilmunya. Mas, tuh enakan duduk di sini sebentaran doang aja udah dapat ilmu. Iya, ngomong-ngomong udah siap nih? Udah tuh, alhamdulillah tuh udah datang tuh. Itu apaan, Mas? Itu sepurnya datang. Sepur? Iya. Saya pikir BLTK PAUD, Mas. Ini datang loh. Mau kemana sih? Pamit lah. Pamit? Iya. Iya. Masya Allah. Udah doanya, Ustaz. Ya, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima a'malik. Amin. Anda titipin pada Allah Subhanahu wa taala agamamu, amalmu, dan terakhir daripada amal ibadahmu. Ya, mudah-mudahan perjalanan lancar, pergi pulang selamat. Amin. Al-Fatihah. Ya, ilah Mas. Banyak amat sih bawaannya. Cepetan, ketinggalan keretanya sono, ketinggalan kereta sono. Ya dah. Ya dah. Masya Allah, segala ikan asin di bawah. Ya dah ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi ilmu yang sudah Ustadz berikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi penambahan ilmu dan menjadi manfaat yang bisa kita terapkan sehari-hari kita, dan lebih bermanfaat lagi kalau kita berikan informasi guru yang tadi itu kepada orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Jangan kemana-mana, masih ketemu lagi dengan saya dan guru kita pada episode-episode selanjutnya. Akhir kata saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.